Hai semua buat Halo yang nonton. malam. Jadi, hai Alip, long time no see. Hai Dito. Aduh, udah Di- setahun ya, hampir setahun nggak ketemu ya. Buat iya sih, udah gara-gara online kayak gini, kondisi-kondisinya Iya. jelas kayak gini kan. Jadi kayak ini bagi kalian yang lihat, tolong kami di sini bukan gara pasangan. Enggak, bercanda-bercanda. Ya jadi kita mau ngapain sih di sini, Lip? Jadi Iya, hari ini kita bakal ada kegiatan podcast. noise. Iya, bener banget sih. Ini Alip, kita bakal ini podcast seadanya aja. Ya kan? Ini cuma dua orang ngomong, tinggal kayak TikTok gitu deh. Kalian kalau misalnya suka, silahkan buat diikutin terus. Wah, ada shop itu. Ya, jadi lanjut Wow. aja. Ini gue mau kasih tahu nama podcast kami. Nama podcast kami itu Podcast Rada Ganggu. Iya. Waduh, rada ganggu. Kenapa nih rada ganggu nih? Karena berisik atau apa nih? Rada Mungkin gara-gara ganggu. fisik sih. Karena Eh, berisik. Pembicara mungkin gara-gara saya sedikit ganggu untuk kalian. Enggak bercanda. Yang mau gue omongin di sini tuh mungkin kalian yang dengerin podcast ini itu tuh kayak mungkin udah rada jenuh gitu ya sama topik-topik psikologi gitu. Kayak banyak gue juga sering banget denger kayak oh psikologi gitu. Terus kadang-kadang juga di Instagram tuh psikologi berkata. Mungkin banyak yang nganggep obnoxious gitu kan. Makanya kita mau nyari judul podcast tuh yang rada ganggu gitu. Tapi kita nggak bukan sama kayak mereka gitu. Kami mau coba yang beda. Kami mau coba bahas gangguan-gangguan gitu. Iya, iya. Iya, ih. Jadi Jadi, yang ganggu bukan kita ya. jadi sesuatu yang ada di dalam tubuh kalian itu, di dalam psyche kalian tuh bisa mengganggu kalian juga. Dan kalau kalian merasa ada gangguan di dalam diri kalian, jangan takut untuk ke profesional. Karena ke psikolog Benar atau psikiater sekali. bukan buat orang gila doang. Noise. Yoi. Jadi ya gitu ya premisnya kita. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang gangguan kepribadian. Tapi nggak cuma tentang pengertiannya aja, kita juga bakal bahas tipe-tipe kepribadian, apa tipe-tipe gangguan kepribadian. Terus juga kita bakal bahas contoh-contohnya nih. Contoh-contohnya nggak cuma contoh yang kayak kita baca dari buku gitu, tapi itu contohnya tuh dalam berbentuk film. Jadi teman-teman bisa sambil nonton sambil belajar. Yes, bener banget. So, mungkin di belakang kita bakal ngasih tambahan-tambahan dikit buat how to deal sama kalau misalnya kalian kenal sama orang-orang yang udah clinically diagnose sama gangguan kepribadian, mungkin kita bakal ngasih beberapa tips gitu. Gimana sih cara ada di samping mereka, apa yang harus kalian lakukan kalau misalnya mereka kenapa-kenapa gitu sih. Oke, so silahkan didengerin. Semoga kalian semua menikmati omongan kami. Ya, Nggak ngantuk ya. ya dikit mungkin. Itu kayak ya udahlah, nggak apa. Ayo. Gangguan kepribadian ini tuh, ntar. Ini aku selain juga lagi nggak ngomong sendirian, aku juga lagi buka sumber juga ya. Sumber aku tuh ada di Nevit sama ada di DSM. Kalau misalnya pendengar pada mau ini mungkin bisa dilihat juga. Kalau misalnya aku udah salah juga bisa kalian benerin. Jadi kalau misalnya menurut di Nevit ini, gangguan kepribadian itu apa sih? Jadi gangguan kepribadian yang ada menurut yang ada di Nevit itu tuh pola perilaku yang maladaptif yang berdampak pada kehidupan seseorang dan itu tuh bener-bener sampai ngeganggu banget, bisa ngeganggu kehidupan sosial, kehidupan kerja, sekolah dan semua bagian kehidupannya itu bisa terganggu gitu. Yang mungkin teman-teman yang denger di sini kurang kayak apa sih maladaptif itu? Maladaptif itu kayak eh yang gue pahamin sih kayak ini ya, perilaku yang nggak seharusnya terjadi gitu. Kayak misalnya lu makan gitu. Seharusnya pakai eh, alat makan gitu, sendok atau garpu. Perilaku maladaptifnya tuh lu makan,
pakai alat juga, tapi pakai sepatu gitu. Kan enggak kan? Itu berarti nggak bener kan? Nah itu maksudnya maladaptif. Ya kayak gitu deh. Kira-kira gampang ya? Itu kayaknya bahasa gue emang yang nggak gampang dimengerti itu kayak. Kayak, Jadi itu gangguan kepribadian tuh apa kayak perilaku-perilaku yang apa ya nggak sesuai gitu ya menurut ya, masyarakat gitu. kayak Terus juga bisa bisa melukai diri sendiri dan berdampak sama orang lain juga gitu. nah Ya singkatnya gitulah ya. kayak gitu dah. Terus gimana sih gitu? Kapan sih kita tahu kalau kita nih kena gangguan kepribadian gitu? Kalau kapannya tuh yang bisa gue bilang itu cuma satu cara ya. Jangan kalian misalnya kalau kalian ngerasain untuk kayak wah kayaknya misalnya banyak tuh kasus-kasusnya kayak gue ngerasa gue bipolar gitu, gue ngerasa gue ini gue Hmm, itu. Jangan sih itu namanya self diagnose. Itu tuh benar-benar membahayakan diri sendiri juga membahayakan orang lain gitu. Dengan lu self diagnose lu bisa kayak eh, ngasih pupuk buat sesuatu yang nggak bener gitu. Ditakutinnya kalian bisa lebih parah, dan kalian kalau misalnya emang benar-benar punya, orang yang benar-benar punya itu bisa semakin menjauh untuk mencari pertolongan profesional. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa gini, kayaknya gue punya ada yang aneh deh sama gue deh. Apa yang gue rasain ya? Gue periksa ke dokter biasa, gue nggak ada apa-apa nih. Jangan takut untuk ke psikolog atau psikiater gitu, karena emang satu-satunya cara yang valid itu gitu loh. Datang ke bantuan profesional, nyari clinical diagnose. Kalau misalnya emang iya, kalian bakal dibantu sama uh, apa namanya, sama prakteker itu sendiri sih. Jadi jangan jangan sekali-sekali buat self diagnose, walaupun itu banyak orang yang lakuin, karena banyak orang yang lakuin itu belum tentu bener juga kan. ya. Ya. Iya bener banget sih. Kadang kan kita misalnya kayak ngerasa, aduh kok aku tiba-tiba apa moodnya gampang berubah, terus langsung deh kita cari gitu kan di internet gitu. Kenapa sih mau kita berubah? Oh kita bipolar kayak gitu. Itu Tuh, self diagnosis itu waduh itu. nggak bagus guys. Kayak nggak boleh kayak gitu. Kalau misalnya kayak mulai ngerasa gitu ada yang aneh gitu bisa langsung ke profesional. Yes. Nah, Terus gangguan kepribadian ini ada macam-macamnya nggak sih? ada macam-macamnya. Jadi kayak kalau misalnya di DSM nih ya, kalau di DSM tuh dibagi jadi 4 seharusnya. Tapi kita bahas yang 3 ini aja, karena kalau yang pembagian satu itu jenisnya lainnya itu pembagian yang gangguan kepribadian general. Gue pun masih rada bingung gitu kayak gimana sih gangguan kepribadian general. Mungkin masih bisa dibantu oleh dosen-dosen atau profesional-profesional lainnya gitu ya. Tapi ada 3 sih yang gue pahamin tuh ada 3 selain yang general. Jadi itu ada tipe A, ada tipe B, sama tipe C. Dari tipe-tipe itu sih turunannya masih banyak banget ya. Jadi kalau dari tipe A gitu. Kalau dari tipe A itu yang gue pahamin, bentar. Ya ini, sumbernya itu dari, nanti untuk sumber-sumbernya kalau misalnya kalian mau tahu, nanti bakal kita masukin juga di belakang, oke? Kalau tipe A ini tuh kepribadian-kepribadian yang gangguannya itu tuh bentuknya eksentrik. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang-orang dengan bentuk kepribadian ini, itu tuh kita bakal kayak, ih apa sih kok beda banget gitu orangnya. Sesuatu yang dia lakuin, sesuatu yang dia lakukan gitu, waktu melakukan sesuatu tuh beda banget sama orang-orang biasanya waktu ngelakuin sesuatu gitu. Kalau yang tipe B ini tuh lebih ke emosional gitu, orangnya emosionalan, terus dramatis gitu sih. Mungkin bisa juga kelihatan kayak apa bang, kayak kayak tipe A gitu. Tapi yang ngebedain tuh lebih gimana dia ngerasanya sih mungkin. Jadi tipe A, tipe B, tipe C ini tuh pembagiannya lebih ke bentuk-bentuk gangguannya juga. Ke yang tipe C ini tuh lebih ini lebih ke rasa juga, tapi lebih ke rasa cemas, ketakutan. Buat tipe-tipenya nanti dulu aja ya. Jadi pembagiannya emang gara-gara itu aja sih. Jadi kan tadi kan disebut kan sama Dwito ada 3 tipe ya, tipe A, tipe B, tipe C. Nah itu jadi kan tipe A tuh apa eksentrik, tipe B itu yang apa yang lebih emosional gitu. Terus kalau tipe C tuh orang itu kayak apa takut kayak ketakutan gitu lah. Nah itu kayak apa ya maksudnya macam-macamnya tuh apa sih gitu loh kayak misalnya tadi kan kayak
ketakutan gitu. Mungkin maksudnya kayak paranoid atau apa gitu. Mungkin Oke. Kak Dwito bisa Gitu. nambahin Nggak, oke, Kak oke. lagi. Nggak, gini. Oke, kalau misalnya itu tuh jenis-jenis ke dalamnya lagi ya. Karena emang pembagian, ini yang gue pahamin tuh dari pembagian tuh ada pembagian lagi. Untuk, mungkin dari yang gue pahamin tuh lebih untuk mempermudah diagnosis sih ini sih. Kalau misalnya dari tipe A gitu ya, kita banyak sih aslinya itu kalau di kelompok A itu kalau nggak salah ada 3 atau 4 gitu. Oh iya, ada tiga. Ada tiga di tipe A, tapi kita bakal coba nyari satu aja gitu ya, biar kita lebih gampang juga. Kalau misalnya masih ada yang mau nyari, bisa lihat langsung di DSM atau Nefit itu bisa banget. Kalau misalnya dari yang sifat eksentrik ini, yang paling kelihatan itu tuh si paranoid personality disorder. Jadi apa sih paranoid ini tuh? Mungkin kalian pernah denger ya paranoid. Paranoid itu kayak ketakutan gitu-gitu kan. Uh, iya sih kayak gitu. Tapi kalau bener-bener dilihat, ini tuh bener-bener ngeganggu, sampai bener-bener ngeganggu gitu loh. Karena orang-orang yang dengan paranoid personality disorder ini, itu tuh bakal ngerasain semua orang yang ada di sekitarnya, apapun itu, siapapun itu, bakal kayak mikirin sesuatu yang jelek-jelek ke mereka gitu loh. Bukan sesuatu yang baik. Walaupun orang tuanya sendiri, teman terdekatnya sendiri pun bakal kayak, ih, kayaknya dia bakal melukai gue deh, kayaknya dia bakal ngapain gue deh gitu. Mereka bakal mikir kayak gitu terus, dan itu bakal ngeganggu banget kan. Coba deh kalian pikirin kalau misalnya setiap kalian, misalnya kalian mau makan gitu, ama mau beli bakso gitu, lagi puasa ya, enggak, maksudnya kalau misalnya kalian buka puasa gitu, mau beli takjil ya, kalian punya disorder ini tuh, kalian nggak bakal merasa kayak, oh yaudah bu saya mau beli takjil es buah gitu misalnya, es buah, kalian bakal terima es buah, enggak gitu loh. Kalian bakal mungkin kalian bakal mikir kayak, waktu kalian beli es buah, kalian bakal mikir kayak, wah ibunya mungkin ngasih racun nih di dalam sini gitu, atau mungkin wah ibunya nggak bakal ngasihin dalam plastik tapi bakal kelemparin ke muka gua gitu loh. Itu kalian yang bakal mikir kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian emang mau, kalau hal, hal itu terjadi tuh bener-bener ngeganggu banget kan buat kehidupan sehari-hari. Dan di itu tuh kadang seringnya terjadi tuh sama pemikiran yang gak jelas gitu loh. Jadi kayak nggak ada basisnya gitu. Kayak apa basisnya orang mikir waktu beli es buah gitu. Ibunya bakal ngeracunin es buah itu. Kan kita nggak bisa tahu gitu. Dan kayaknya kemungkinan besarnya juga enggak, apa alasan dia kan. Tapi orang-orang dengan gangguan ini tuh mereka bakal memikirkan hal itu gitu loh. Karena mereka menganggap seorang yang ada di dunia, siapapun itu bakal menyerang dia dan buat dia rugi gitu. Ini kayak nggak, basic ketakutannya, basic untuk rasa takut dan sesuatu yang dilakukan tuh kadang-kadang nggak jelas. Emang biasanya nggak jelas sih. Tuh. Itu dari pikirannya dia juga ya, berarti ya, mikir macam-macam gitu. Tuh. Terus kalau untuk tipe B sama C ini apa nih, Dito? Nah, tipe B nih ya. Tipe B ini yang lebih ke apa? Ke dramatis gitu ya, emosional gitu. Kalau ke dramasional ini tuh ke antisosial aja. Karena gue ngerasa ini bener-bener kayak sesuatu yang bisa banget kita pakai di sini gitu loh. Karena apa? Kayak orang yang punya gangguan antisosial ini itu orang-orang yang apa ya, kalau misalnya kalian denger atau lihat gitu, mungkin kayak orangnya nggak peduli sama orang lain gitu sih, paling gampang kelihatan mungkin kayak gitu. Dan mereka, kalau misalnya nih, ini dari bentar, dari DSM ya, gue cari dulu. Antisosial, antisosial. Oh, ya, udah ketemu. Antisosial itu tuh mereka orang-orang yang udah nggak pedulian, terus eh, nggak punya tanggung jawab. Mereka tuh nggak ngerasa punya tanggung jawab. Mereka tuh nggak punya ikatan sama norma sosial gitu. Mereka kayak merasa ya udah, gue tuh manusia yang lepas, gue manusia yang bebas gitu. Gue nggak punya tanggung jawab untuk sosial, dan orang lain tuh juga nggak punya tanggung jawab sama gue sendiri. Jadi gue bisa bebas aja gitu. Orang-orang kayak gini itu mungkin bisa kita lihat sebagai orang-orang yang apa ya, yang idealis gitu deh. Mungkin sekarang sering banget dibilang kayak, oh orang idealis ya, nggak mau konform sama sosial gitu-gitu. Ini sesuatu yang berbeda gitu. Kalau misalnya orang-orang kayak gitu tuh deep down,
orang-orang yang nggak punya gangguan ini, mereka bakal masih memikirkan orang lain deep down, walaupun mereka kayak bodo amat gitu, ada orang kenapa mereka nggak bantuin orang lain, nggak konform sama sosial, tapi deep down kalau orang-orang yang punya gangguan itu bakal masih memikirkan orang lain. Sedangkan orang-orang yang punya gangguan itu masa bodoh aja gitu. Dia tuh kalau misalnya deh gini, untuk orang-orang yang nggak punya gangguan ini tuh misalnya mereka, aduh gue pengen ini deh, gue pengen kebut-kebutan di jalan, terus gue pengen nabrak orang sampai orang itu cacat misalnya, sampai orang itu luka parah gitu. Kalau orang yang biasa, orang yang nggak punya gangguan ini tuh, waktu mereka nabrak, waktu mereka punya niatan itu tuh pasti merasa buruk gitu. Sedikit apapun pasti ada yang ngerasa kayak, kayaknya gue nggak harus kayak gini deh. Kayaknya gue tuh seharusnya nggak kayak gini gitu. Tapi orang-orang dengan gangguan ini mereka bakal, ya udah gitu loh. Gue nggak ngerasa orang lain itu berguna buat gue kan, nggak ada keuntungannya juga atau apapun itu yang mereka pikirkan, mereka langsung ngelakuin itu. Itu sih kalau misalnya ini yang gue bisa kasih banget tuh di sini. Tuh. Itu yang C berarti sekarang ya. Ya tadi Dito kan juga bilang kan kalau apa orang-orang antisosial itu mereka tuh apa nggak pedulian sama orang lain gitu kan. Itu berarti tuh kayak apa kayak sama ya sama orang-orang kriminal gitu, sama apa pelaku kejahatan, sama psikopat gitu kan ya. Ya gitu-gitu deh. Ya berarti kayak gitu deh orang-orang yang dengan gangguan itu benar-benar kayak kelihatannya bisa jahat banget gitu, tapi mereka nggak begitu mikir jahat karena ya udah. Kalau tipe C itu kayak gimana? Nah, tipe C itu ini orang-orangnya tuh kayak, kalau dari yang sumber yang gue baca, udah kan ini cek aja sendiri juga, itu tuh kayak orang-orang itu yang benar-benar cemas, takut gitu deh sama kan sesuatu hal gitu. Ya bisa dari kehilangan atau kayak dijauhin sama orang, takut sama bakteri, begitu kuman gitu. Ya contoh yang sering kita dengar sih OCD ya. OCD kayak banyak banget orang tuh yang kayak sekarang lagi naik-naiknya kayak gue OCD gitu, kayak please dong. Kalau misalnya emang lo ngerasa ada sesuatu, get help please. Gue kayak sering banget nerima orang-orang Padahal kayak gitu. kayak apa cuma cuci tangan 2 kali gitu ya. Iya Aduh, kayak CD gitu. no it's not. Ada-ada aja ya. Itu bener-bener kayak uh, orang-orang yang bener-bener OCD gitu gue nggak pernah sih. Gue pernah ketemu orang yang gue lihat sih kayaknya emang OCD gitu, tapi gue nggak tahu kalau misalnya dia tuh benar-benar clinically diagnose atau enggak. Tapi orang itu benar-benar keganggu banget gitu kehidupan sehari-harinya. Bahkan kalau misalnya kalian lihat di DSM itu, gue inget banget di OCD ini itu tuh yang mereka lakuin kompulsinya mereka itu tuh bisa paling enggak sehari itu 1 jam gitu. Lu bayangin deh, sehari misalnya kita cuci tangan, sehari 1 jam, at least 1 jam gitu loh. Kayak lu bisa ngapain 1 jam itu? Bisa rebahan kayak nugas kan, Iya. kalau kalian mesti nugas rebahan kayak makan kayak puasa. Ya yang ngelakuin yang lain lah gitu lah kan. Maksudnya bener-bener mengganggu gitu, dan terkadang orang-orang yang punya gangguan ini tuh nggak ngerasain gitu, nggak nggak ngerasain. Ada orang-orang yang ngerasa kayak ini tuh gue ngeganggu banget, tapi ada orang yang punya gangguan itu nggak ngerasa ganggu gitu. Karena orang-orang dengan OCD ini tuh, kan OCD itu obsessive compulsive disorder, ya kan? Obsesif itu apa? Obsesif itu pikiran yang berulang-ulang terus, yang bisa berbentuk kayak pikiran kayak rasa takut, rasa ini, rasa itu gitu. Itu sebuah dorongan. Pikiran tuh obsesi di sini tuh sebuah dorongan, kayak masalah cuci tangan berarti takut, takut kotor tangannya, takut sakit, takut ini, takut itu. Itu obsesi. Kalau kompulsi itu tuh apa yang dilakuin gitu, kayak cuci tangannya itu, atau bebersih barang-barang, mandi dan lain-lain gitu. Kompulsi itu bentuk gerakannya. Jadi kayak kalau kita ini, orang-orang yang punya gangguan ini itu harus memenuhi kayak dia mikirin sesuatu hal yang sama, obsesinya itu tuh bener-bener harus intens banget gitu, dan bener-bener ngeganggu, dan kompulsi yang dilakukan itu juga harus sama mengganggunya gitu loh. Sampai misalnya kerja, ya dia kerjanya bakal keganggu. Kalau misalnya dia punya pacar gitu misalnya, ya mungkin pacar kayak, kamu cuci tangan terus, kamu gak peduli sama aku.
itu sesuatu yang mungkin bisa kejadian gitu sama Hmm. korban punya ini. Kayak kasihan juga kalau kita lihat, tapi kita sebagai yang kita bukan orang-orang profesional, mungkin cara yang paling baik sih mungkin kita suruh dia ke profesional gitu loh. Itu sih kalau dari yang gue tahu sih gitu. Ya gue juga pernah baca sih tentang orang-orang yang kena OCD gitu dan pasangan mereka yang tinggal satu rumah sama penderita OCD gitu, kayak mereka tuh yang pasangan-pasangan ini juga ngerasa terganggu gitu, kayak mereka harus nungguin si pasangan ini cuci tangan sampai berkali-kali terus ngebersih dikit-dikit bersih-bersih gitu loh, kayak ya itu bagi pasangan ini tuh mengganggu gitu loh. Jadi betul yang dikatakan Duito tadi gitu. Katain. Kok dikatain gitu. Hei kamu, Hmm, nggak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian ketemu sama ya nggak boleh teman-teman yang kalian dikatain punya, kayak gitu, harus dibantu. nah, bener banget tuh. Nah tuh. Jangan dibicarain dulu. Kalau kalian belum kenal, jangan sih. Kalau misalnya udah kenal, kalau bisa jangan dibicarain juga. Kasihan juga dia. Iya. Kadang kita nemuin ya dikit-dikit, ih kamu ini ya bipolar. Udah itu. Udah. Duh, Itu jaga mulut beneran, jaga mulut. lagi puasa kan kalian? Yang Oh puasa iya, tuh. jaga iman kalian. Nggak boleh kayak gitu. Jangan Dia mengurangi pahala puasamu. gara-gara bicara orang pakai bipolar. Jangan jadi bicarain ya. Ya, teman-temannya. Yo. Nah, tadi kan aku di awal sempet nyinggung kan kalau kita bakal ngebahas juga nih tentang film yang berkaitan dengan gangguan kepribadian. Wah, ini menarik banget nih film Ya, nih. di Jadi kita nggak cuma nonton, nggak, tapi kita juga sambil belajar, oke? Jadi apa yang kita tonton tuh diambil juga ilmunya. Nah, film apa nih Kak Dwito? Aku Yo, panggil terus gak soalnya apa-apa, kan Kak santai. Dwito ini ahli ya gitu, Bullshit. Belum ahli. senior. Ya. Enggak. Tapi gini deh, yang mau kita bahasin tuh film Fight Club. Ya, Yoi. itu kalian yang masih di bawah umur jangan lihat karena belum boleh. Wing wing, wing wing, Diperhatikan ya warningnya ya. wing wing. Jangan ngelihat kalau misalnya di bawah umur, wing wing. Oke. Ya. Jadi film ini tuh tentang, lu tahu nggak film ini ya? Udah nonton belum? Udah dong, yang meranin Brad Pitt masa nggak nonton? Ya. Dan liatin Brad Pitt-nya doang nih. Kebiasaan nih Aduh, cerita dari film itu tuh ya mohon maaf, cowok ganteng. iya. Kalau misalnya lu udah nonton apa deh ceritanya deh? Coba deh. Coba Waduh, ceritain dikit. jadi tuh ceritanya nih ada orang gitu. Orang gila ya, Ya, sebut aja tokohnya narator lah ya. ya, karena Nah, emang ada dia itu, namanya. oh emang narator. Ya, ada namanya Agak bener banget. lupa, mohon maaf nih, mohon maaf ya. Ya. Nih, jadi ceritanya si orang ini dia itu kerja di suatu perusahaan otomotif. Nah, orang ini dia itu punya insomnia. Ada yang tahu nggak insomnia itu apa? Ayo. Jadi Nggak bisa insomnia tidur itu kan? dia itu tuh gangguan tidur, susah Iya. tidur dia itu. Nah, dia ini kemudian disaranin sama dokternya buat ikut support group. Nah, setelah dia sering ikut support group ini, dia ini tuh jadi setiap malam tuh gampang tidur pules gitu. Jadi kayak dia ngerasa kayak, wah, support groupnya ini ngebantu gue buat mengatasi insomnia. Nah, itu pas setelah dia suatu hari si toko ini ketemu sama orang namanya Tyler yang diperanin sama Brad Pitt. Ya udah. Gue ngambil alih kalau udah ada si Tyler nih udah. Biasanya udah nggak bener nih kayak ya apps-nya Ya, mohon maaf nih, apps-nya. mohon maaf. Kayak itu tadi bener banget tuh ceritanya tuh kalau misalnya kalian mau nonton banget. Nonton aja seru banget itu filmnya. Kan sekarang banyak tuh streaming Netflix dan lain-lain itu kalian bisa banget nonton di situ. Jangan bajak ya wing wing dan bajak Aduh, gila banget. wing wing. Ketahuan. Enggak tapi tadi bener banget. Tapi ini sih
Kalau dari film ini tuh seru banget ceritanya, emang bener yang tadi dibilang sama Alip. Itu cerita tentang, ini ada satu orang nih, sinar, karena emang nggak ada namanya sih, gue juga gue udah nonton berkali-kali. Ini karakter utamanya namanya siapa sih, nggak pernah. Pasti dia bilangnya tuh I, me, dan pasti pakainya first person impression gitu loh. Jadi kayak emang nggak ada namanya. Gue sebut aja narator, emang narator sih ini. Dan dia emang fungsinya juga sebagai narator. Jadi ceritanya di sini tuh, spoiler ahead, kalau misalnya kalian belum nonton atau nggak mau lihat spoiler, jangan didengerin atau dilihat, oke? Tutup kuping. Tutup kuping, jangan lempar HP-nya tapi ditutup aja gitu. Jadi ceritanya tuh si narator ini awalnya tuh dia yaitu insomnia. Terus dia tuh ngerasa kalau misalnya tuh dia paling sakit gitu loh. Dan dokternya ini tuh kalau bilang doang cuma nyeletuk aja gitu sama dia, kalau misalnya mau lihat rasa sakit yang beneran, coba ikut uh, sharing group gitu, anonymous group. Kalau di Amerika di tempat sana kan banyak tuh sharing group, anonymous group uh, buat cancer, testicular cancer. Kalau misalnya yang pertama tuh dia di sana tuh bener-bener nangis, dia nangis terus ngerasa lega, malamnya dia bisa tidur gitu. Setelah satu ngikut itu, oh ya ada satu hal yang penting banget di pertemuan pertama itu, di anonymous group itu tuh dia sama sekali nggak pakai nama aslinya, dia pakai nama lain. Dia pakai nama siapa ya, pakai Cornelius ya. Dia pakai nama awal tuh Cornelius. Ini kita nanti ada hubungannya sama di belakang. Terus dia ngikutin terus banyak banget. Terus ada satu karakter lagi, bener banget tadi, si Brad Pitt ya, si Tyler Durden namanya di sini. Ya, nggak usah diperjelas. Jadi suatu hari, apa sih si karakter utama, si naratornya itu bisa ketemu saya Tyler gitu. Jadi ceritanya tuh kalau misalnya di filmnya, mereka tuh lagi di perjalanan pulang ke kotanya dia. Si narator itu ketemu di pesawat sama si Tyler. Si Tyler itu tuh lagi jualan sabun, nih ceritanya di sini. Dia bisa bikin sabun. Jadi apa, ntar kita ceritain di belakang. Jadi waktu dia sampai rumah nih, si narator sampai rumah, itu tuh dia apartemennya kebakaran gitu, meledak. Ada sesuatu yang meledak gitu. Jadi dia nggak tahu mau kemana, dia langsung nelpon si Tyler ini. Terus lama-lama mereka bikin suatu klub gitu, klub bertarung. Karena walaupun ada kejadian itu, si karakter utama ini tuh ngerasa kalau dia perlu ngelakuin sesuatu supaya bisa tidur kehidupan normal gitu loh. Dia bikin fight club ini. Fight club tuh kayak lu berantem sama orang yang lu nggak kenal gitu. Kalau misalnya premisnya sih gitu. Tapi lu nggak boleh bilang sama siapa-siapa karena peraturannya tuh, first rule of fight club nggak boleh ngomongin fight club. Second rule nggak boleh ngomongin fight club. Third rule nggak boleh ngomongin fight club. Habis itu ada rule-rule lainnya gitu deh. Kalian lihat aja. Dan nggak dari Fight Club itu mereka benar-benar langsung, gue lompatin aja ya, langsung ada namanya Project Mayhem. Project Mayhem itu ini apa sih? Ini tuh pandangan si Tyler untuk ngeruntuhin ekonomi Amerika. Jadi kayak riset batan gitu. Caranya gimana? Mereka bakal ngeledakin semua bangunan yang punya arsip tentang ekonomi. Ini bener-bener kalau misalnya kita lihat teroris banget kan. Nah ini ada plot twist di belakang. Kalau kalian, ini spoiler ahead-nya yang di sini ya, jangan dilihat tolong. Spoiler ahead-nya itu, si narator sama Tyler Durden ini orang yang sama. Waduh. Gue bener-bener, gue pertama kali lihat tuh gue seneng banget kayak, oh man. Bener-bener ini nggak terduga banget. Bener-bener. Gue tuh nggak, kalau pas pertama lihat gue nggak kayak wow gila keren banget, wah gitu. Kayak tahu ternyata itu penyakit gitu. Sebuah penyakit itu ada juga. Mungkin kapan-kapan kita bakal bahas itu juga. Tapi kayak sekarang kita bahas yang lainnya dulu. Jadi kayak kalau misalnya dari pandangan dari lu dulu deh, kalau dari lu gitu pandangan tentang gangguannya, ada apa nih gangguannya nih di karakternya? Dia nih kayak apa ya? Dia nih kayak apa, kayak sempat tiba-tiba kayak apa sih, berubah jadi kayak awalnya dia tuh si siapa sih tokoh ini kan awalnya kayak kaku gitu gak sih? Terus habis tiba-tiba dia setelah ketemu Tyler dia jadi kayak berubah, jadi kayak lebih kayak agresif gitu ya gak sih? Ya, jadi agresif gitu sih, bener banget.
Ya, berarti kalau misalnya yang gue lihat ya, yang gue lihat itu dia tuh kayak si karakter utama itu punya antisocial disorder sih. Setelah kita ngeliatnya tergantung sih kalau misalnya kita ngelihat Tyler sama si karakter utama ini tuh si narator ini satu orang yang sama. Jadi kan di mereka tuh dua-duanya punya antisosial gitu, dan antisosial yang mereka tunjukin itu bener-bener mirip gitu, cuma ada beberapa bagian yang beda gitu. Yang ngebedain tuh kalau misalnya di Tyler, dia tuh nggak nggak ngeliatin dia tuh bohong, dia nggak ngeliatin perilaku yang licik tuh enggak, cuma di karakter si naratornya ini aja. Jadi kalau misalnya kita mau diagnos gitu, menurut DSM kita tuh kalau buat antisosial itu ada 5 kriteria dari 7 kriteria. 7 kriterianya gue lupa, tapi kok gue udah ada catatannya sih ini. Jadi 5 kriteria yang di tokoh utama ini tuh ada dia gagal konform sama norma sosial yang baik. Kalau kalian udah nonton filmnya, kalian bisa tahu banget yang maksudnya yang pertama itu si narator dia tuh bener-bener kayak dia bener-bener buat babak belur dirinya sendiri di depan bosnya supaya dapat uang gitu loh, supaya dapat dana dari bosnya gitu, intinya gitu. Terus menunjukkan perilaku licik dan akut. Perilaku licik akut itu balik lagi ke awal sih yang tadi dia ngikutin Anonymous Group itu, karena kan itu seharusnya dia nggak ikut gitu, dia nggak punya penyakit itu dan dia nggak berhak untuk masuk ke situ. Nggak apa-apa ikut, tapi bukan untuk kayak ngambil sesuatu, dan ditambah lagi dia nggak secara jujur di sana sebagai penonton gitu loh. Tapi dia tuh ngakunya di sana tuh kayak gue juga sakit ini gitu loh. Apalagi Dengan dia pakai nama gitu dia pakai nama samaran juga kan. Jadi kayak gitu kan. dia tuh di dalam tempat itu kan kalau emang udah lihat pasti tahu kayak dia pasti bikin orang mikir kalau misalnya tuh dia punya penyakit yang paling parah gitu loh. Jadi supaya orang tuh semakin peduli sama dia atau supaya dia bisa nangis lebih kenceng itu yang gue maksudnya. Terus dia perilaku agresif. Perilaku agresif di sini tuh juga ditunjukin pas pas ada di dalam Fight Club, dia tuh kayak cemburu gitu sama salah satu orang karena dia ngerasa kayak hubungannya dia yang baik sama Tyler itu tuh terganggu sama ada satu orang ini. Itu bener-bener ngegebukin orang sampai orang ini tuh sampai mukanya udah nggak kebentuk lagi itu loh. Tuh gruesome banget yang gue liat kayak kayak sampai. Habis itu juga ada tidak memperdulikan keselamatan individu lain. Itu ada waktu Project Mayhem ini muncul. Project Mayhem ini muncul tuh awal-awalnya tuh ceritanya mereka bakal ngerjain anggota-anggota Fight Club ini tuh bakal ngerjain tugas yang bikin kericuhan gitu. Si karakter utama itu juga ngelakuin itu dan mereka nggak merasa bersalah. Kayak ngerusakin jendela mobil orang, habis itu ngempesin ban orang, terus gantiin apa namanya, kalau misalnya di luar itu gue nggak tahu di Indonesia ada apa enggak, tapi kalau di luar itu kalau di jalan yang emang padat penduduk itu tuh ada bagian di jalannya itu tuh kayak ada sharp nail gitu, kalau misalnya emang jamnya bukan nggak boleh dilewat itu bakal kebuka dan bakal ngeledakin ban. Tapi sama si karakter utama itu bukan jamnya, bukan waktunya, tapi udah dibuka duluan jadi ngerusak, sampai di filmnya tuh ditunjukin kalau ada mobil yang rusak gara-gara itu gitu loh. Terus ada yang terakhir tuh nggak menyesal gitu kalau abis ngelakuin kayak gitu. Coba orang-orang biasa gitu pasti ada rasa menyesalnya dikit gitu, tapi kalau misalnya dilihatin di filmnya setelah kayak ngelakuin yang tadi gitu, mau gebukin orang terus yang tadi bikin mobil orang rusak, dia nggak ngerasa itu bersalah gitu loh, kayak dia ya udah enak aja gitu ngelakuinnya. Kayak orang ini tuh punya gangguan kepribadian antisosial gitu kalau yang dari yang gue pahamin ya, mungkin dari Alif beda lagi. Gimana Alif? Menurut lu gimana? Dia dari yang Dito sampaikan gitu ya, dari materinya yang tadi pertama, terus juga dilihat dari filmnya ini juga gitu loh, si tokohnya ini tuh kayak tadi yang mecahin kaca mobil orang gitu kan, itu kan bisa melukai orang lain gitu loh, selain merugikan biaya itu juga merugikan fisik gitu loh buat orang lain gitu kan. Nah dari situ aja tuh dengan ciri-ciri
orang dengan ciri-ciri gangguan antisosial lagi tuh sesuai gitu loh. Jadi tuh bener yang tadi Dito bilang, ini bisa jadi si tokohnya ini tuh punya gangguan kepribadian antisosial. Tapi bisa aja kita salah karena kita juga lagi Iya. belajar. Kan Kan kita kita belajar bareng di sini oh, semua. mantap bos. Sama yang terakhir nih berarti. Udah di penghujung acara, iya. Ya, udah bentar lagi. Udah Bentar keren lagi banget. udah siap-siap tidur nih ini orang-orang nih kayaknya. Nah kan di sekitar kita pasti banyak kan nih, bisa teman, bisa saudara yang menderita gangguan kepribadian gitu kan. Nah, apa sih gitu loh yang sebaiknya kita lakukan gitu untuk menanggapi apa yang perilaku yang mereka tunjukkan gitu. Oke, jadi kalau ini segmen terakhir nih ada perbedaan pendapat ya ntar ya. Ada dari gue sama dari Alim juga gitu. Biar kalian bisa, mungkin kalian mau pakai cara yang mana atau mungkin kalian mau dengerin yang mana itu kalian bisa kalian banget. Nah, kalau dari gue sih, kalau misalnya kalian ada tahu orang yang punya gangguan gitu, gangguan kepribadian atau gangguan apapun gitu. Yang pertama, jangan coba kayak guilt trip mereka. Karena mereka itu, mungkin mereka nggak tahu mereka punya gangguan itu gitu loh. Jangan kayak, lu mah masih mending tuh. Waduh, jangan banget tuh kayak gitu. Kasian banget orang-orang yang mereka punya gangguan, mereka merasa itu kesulitan untuk kehidupan mereka, tapi mereka kayak malah, lu masih mending bro, gua mah gini kayak. Nah, no, jangan adu nasib bro, tolong. Jadi kayak kalau misalnya lu emang benar-benar tahu orang itu clinically diagnosed dengan suatu gangguan, saran gue sih cuma ya udah temenin aja dulu. Kalau misalnya lu nggak kuat ya udah nggak apa-apa. Eh, jangan bilang ke dia kalau lu nggak kuat. Lu kayak coba aja menjauh dulu nggak apa-apa. Istirahat untuk diri lu sendiri karena kayak kesehatan mental lu juga penting, sama pentingnya sama kesehatan mental orang lain kan. Lu istirahat dulu aja nggak apa-apa, ngejauh dulu, istirahat, take it chill. Kalau misalnya lu masih bisa, lu bisa. Kalau misalnya lu bisa ngomongin dia untuk dapat pertolongan dari profesional, kasih tahu dia gitu loh. Kalau dia kesulitan, lu bantu kalau misalnya lu bisa. Gitu sih kalau dari gue, dan pengalaman gue sih gitu. Kalau lu gimana, Lip? Kalau gue sih kebetulan dari pengalaman gue sendiri ya, gue juga ada gitu saudara gue yang kena gangguan kepribadian gitu kan. Kalau gue sih ya udah yang terutama buat gue tuh ya gue ada di samping dia gitu loh. Gue seusaha sebisa mungkin gitu gue ngebantu dia gitu, ya entah gue dengerin cerita dia gitu, atau misalnya dia tiba-tiba dia ngelantur nih ngomong apa itu, dia gue yain aja gitu loh. Terus misalnya kayak dia butuh minum obat lah gitu, gue bantu sediain juga gitu. Terus gue juga bantu nemenin dia ke psikolog gitu, ke psikiater gitu loh. Jadi ya benar tadi sama yang dikatain dibilang sama Dito juga gitu. Itu ya kita tetap ada gitu di sisi dia, tapi kita juga mementingkan tapi kita juga melihat kemampuan diri kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya emang kita nih udah capek gitu loh ya, kita nggak ngomong ke mereka gitu, kita nggak ngomong kayak gue capek deh ngurusin lo gitu, udah lo sana aja, lo lagi sana gitu, enggak gitu. Tapi kita istirahat dulu lah, atau kita minta bantuan ke teman kita atau mungkin ke orang tua kita gitu untuk bantu gantiin kita untuk ada di samping samping teman atau saudara kita yang punya gangguan kepribadian itu gitu. Jadi ya kita juga kita kan, kalau yang aku pernah baca gitu sih, kita membantu diri kita juga gitu loh. Gak cuma kita peduli dengan orang lain, tapi kita juga ngeliat diri kita sendiri. Karena kalau misalnya kitanya juga udah mentalnya udah capek, gimana kita mau ngebantuin orang lain juga Betul. gitu kan. Jadi kayak gitu. Ya sih bener banget gitu kayak kalian bagus mau ngebantuin orang lain, tapi kalian tetap harus mengutamakan kesehatan mental kalian. Kesehatan Bener mental kalian tuh juga
sama pentingnya sama kesehatan mental orang lain kok. Tuh. Kayaknya udah kebanyakan ngoceh juga nih kita nih. Mohon Iya, maaf. udah Udah kayaknya udah seabad ap- ini ap- ya kita di sini gitu. apa, enggak sih, nggak capek kalau misalnya ngomongin tentang hal yang seru tuh nggak capek gitu. Iya. Sama belajar juga kan, ya. Iya. Tapi kayak ini karena kita udah mau selesai. Dari Alif ada yang diomongin nggak? Apa kayak gitu pesan-pesan atau apa? Mungkin kesan pesan aku sih yang pertama kalau misalnya kalian nggak apa ya kalian merasa kayak kalian apa punya gangguan mood lah atau apa gitu loh, jangan cuma cari dari internet doang gitu, tapi langsung aja gitu ke psikolog gitu. Jangan takut psikolog gak gigit ya, tidak kanibal. Datanglah gitu kalian konsultasi ke ahlinya, jangan main diagnosa sendiri aja gitu. Terus juga kalau misalnya kalian punya teman atau saudara gitu yang punya gangguan kepribadian atau mungkin kayak orang yang lo nggak kenal gitu, jangan diledekin gitu atau mungkin kan liatin plototin gitu, jangan gitu ya. Kalian jangan jadikan gangguan mental itu sebagai sebuah bercandaan gitu, itu sama sekali tidak lucu. Iya. Jadi itu kalian harusnya membantu mereka gitu. Terus juga kalian kan udah denger nih ya, udah denger podcast kita gitu. Mungkin teman-teman bisa juga ngebantu untuk mengedukasi dari apa yang teman-teman dapat hari ini gitu, bantu kasih tahu ke teman-teman kalian juga gitu. Jadi kita mengedukasi, kita semua sama-sama belajar, sama-sama memberi ilmu ke teman-teman yang lain gitu. Gimana? Gitu. Ya itu bener banget. Ya, gue setuju banget sama semua yang diomongin. Bagi-bagi ilmu itu nggak ada buruknya kok buat kalian. Yoi. Enggak sih kalau misalnya gue tuh cuma menambahin dikit aja. Ini cuma buat semua yang dengerin, semua yang ngeliat ini. Gue cuma bilang makasih sih buat kalian. Apapun yang kalian lakuin sekarang, kalian deserve untuk istirahat. Kalian deserve untuk treat diri kalian buat lebih, ya, treat diri kalian. Kalau misalnya kalian ngerasa capek, istirahat aja. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak gue pengen beli sesuatu deh yang buat kayaknya buat lu ngerasa lebih plong gitu, lakuin aja nggak apa. Gue suka makan es krim misalnya, ya udah kalau misalnya gue lagi ngerasa capek, gue lagi apa kayak kayaknya gue perlu es krim deh, gue beli es krim. I'm not afraid karena badan gue kayak ih apa sih bentuknya serem tapi makan es krim, nggak apa-apa lah, kenapa, emang enak kok, adem gitu, manis, ya udah gue beli kan. Ya apapun yang kalian suka, apapun yang kalian rasa kalian beli, kalian lakuin bisa buat kalian lebih lega gitu, lakuin aja sih, asalkan nggak ngerugin orang lain, kayaknya nggak apa-apa deh. Itu sih kalau misalnya dari gue sih udah itu aja tuh. Kalau kata film, it's okay to not be okay. Ya itu Korea Tadi, gue nggak nonton, tapi kayak ya oh udah. iya, aku juga nggak nonton sih, cuma tahu judulnya. Itu Korea tapi kayak gue nggak nonton, tapi udah nggak apa, itu bisa bisa dimasukin, bisa nggak Iya, apa, nggak apa. kayak gitu pokoknya. Ya udah, berarti ini udah selesai aja ya, kita udah lama banget. Terus makasih banget udah pada nonton. Semoga podcast rada-rada ganggu ini, podcast rada ganggu namanya ya. Oke. Podcast rada ganggu ini bakal bisa ngebantu kalian untuk lebih ngerti, karena emang maunya kami mau tuh buat kalian yang dengerin tuh kalian bisa lebih mengerti aja gitu. Kalian bisa lebih ngerti. Kalau misalnya kalian masih penasaran, bagus, kalian bisa baca-baca lagi. Mungkin nanti untuk sumber-sumbernya kami bakal ngasih di deskripsi atau apalah yang ada, ntar kita ngeliat nanti. Jadi buat kalian yang mau berprogres untuk sehat mental, kalian semangat, kalian pasti bisa. Untuk kalian yang masih mau bantuin teman kalian, semangat, karena yang kalian lakuin itu tuh bener-bener baik, dan gak semua orang cukup kuat untuk jadi orang-orang kayak kalian yang mau bantu. Udah segitu dari gue sama Alif, ya kan? Sampai ketemu di Rada Ganggu selanjutnya. Yo. Ya, iya.